Yo guys, balik lagi di Uki Kevin ya, tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah ini ada berita apa sih dari kasusnya Agus? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Ini nggak kelar-kelar nih kasus ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Lihat sekarang lebih parah lagi bahwasannya Agus itu seperti dipaksa untuk tidak bisa melihat total gitu. Goreng-goreng donasi itu udah semakin parah sehingga dibilang Agus bisa melihat ini dan itu. Terlepas dia tidak bisa melihatnya itu total ataupun tidak, yang harus disepakati di sini adalah dia korban tindak kriminalitas, ya. Beredarkan video dia di masa lalu dan video dia setelah kekerasan tersebut itu berbeda. Sehingga nggak ada sekarang membahas lagi, oh dia sekarang bisa melihat, dia begini, dia begitu. Saran saya, kalau memang si Novi ini baik dan tidak mau mengambil resiko, silakan serahkan uang itu kepada si Agus dan dipantau oleh Kemensos atau Dinsos, atau uang itu sekalian serahkan ke Dinsos. Ngapain kita ribut gara-gara uang masih aja ditahan, dipegang, masing-masing mempertahankan tahap apa pun nggak ngerti saya. Kasus sudah sebesar ini pun aneh juga kalau dinas sosial kemudian tidak melihat. Ayo dong, harus ada penengah di sini yang bukan penengahnya itu kubu pembela si Novi lah, kubu inilah itulah. Enggak lah, dari pemerintah mana ini? Dari pemerintah. Uang ini harus diapakan? Kenapa harus di Yayasan si Novi kalau ini menjadi huru hara? Ya, sedangkan pada saat uang dipegang pun masih dibahas lagi uang itu dipergunakan seperti ini, seperti itu. Agus itu menggunakannya juga masih mulia kok untuk keluarga, bukan untuk apa-apa. Jadi saran saya untuk ini diakhiri, balikan saja uang itu lalu dipantau oleh Dinsos. Gak usah lagi terlibat yayasan lah ini itu. Maksudnya video ini guys, maksudnya video ini. Coba lihat, itu Tenovi pakai-pakaiannya juga sopan. Gimana sih itu si AL? Emang kalau ke tempat begini tuh udah salah gitu? Iya, jadinya salah gitu. Terus salahnya di mana? Ke tempat begitu apakah nggak bener? Iya, lihat dong pakaiannya. Ya kan? Dan Tenovi juga duduk-duduk aja di situ. Ya, terus apa salahnya? Kalau dari video itu ya kan dilihat kan? Salahnya di mana? Udah deh, lu fokus aja sama kesehatan lu deh. Ya, penyakit bakal tambah parah. Semua berakal dari sini nih, berawal dari sini nih. Ya, berawal dari pemikiran lu. Makanya nggak sembuh-sembuh, ya? Ya kan, apapun yang gue lakukan itu Maafin ketawanya bikin merinding. ke sebelah sama-sama bacot lu bisa mingkem nggak? Bisa. Mingkem gitu, jangan ngebacot mulu congornya gitu, mingkem bentar aja mingkem. Iya deh, si paling Cina si paling paham hukum deh, iya si paling hukum lah lu mah ya ke sebelah. Ke sebelah. Kalau makhluk hidup pada umumnya posisi otak ini kan ada di kepala ya. Kayaknya kalau otaknya lu posisinya ada di congornya lu deh kayaknya. Itu pun kalau lu punya otak sih sebenarnya. Ya habis kalau congornya nggak bacot kayak nggak dipikir dulu pakai otak gitu. Asal jeplak aja tuh congor gitu. Iya. Kalah tuh kentut, iya. Kentut aja kalau mau keluar pakai dipikir dulu gitu. Bau apa kagak gitu. Ada tetesan apa kagak gitu. Iya, sama kuahnya apa kagak gitu. Iya, kentut aja pakai mikir dulu tuh kalau mau keluar tuh. Nggak asal prepet gitu. Kalau lu kan asal prepet gitu, kayaknya melebihi kecepatan kentut gitu kalau lu ngebacot tuh gitu. Berdua sih, saya taruh ya. Asik. Oke, ekspresi istrinya, saya justru melihat istrinya ini kayaknya stres berat nih kayaknya. Buat raut wajahnya menunjukkan yang sangat lelah. Kayaknya kalau dibandingkan antara kedua wajahnya, antara si Agus sama si istrinya, lebih terlihat lelah istrinya. Ya, lebih terlihat lelah istrinya. Ini kalau dilihat dari wajahnya yang bagian matanya ini kayaknya sering nangis kayaknya kira-kiranya. Sebelum video mungkin nangis juga kayaknya. Gitu. Jadi kelihatan lelah, capek, letih dan orangnya stres banget. Gak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah inilah provokasi seperti ini. Aduh, ternyata kasusnya Agus masih berkepanjangan guys. Sekarang lagi ada di podcastnya Uya Kuya. Mohon maaf nih buat Bang Uya Kuya. Bang Uya Kuya kan punya kelebihan nih buat hipnotis orang. Bisa nggak si Agus ini dihipnotis?
biar ketahuan gitu. Soalnya kenapa? Dia kalau misalnya lagi ada di berita acara nih, kalau lagi ada komunikasi sama orang, atau lagi ada di podcast A atau di podcast B, omongannya tuh nggak pernah konsisten, selalu berbeda-beda gitu, penuh drama. Ini lagi buat Wawa. Teman-teman ngeliat kan di awal video aku kalau misalnya dia sama sekali nggak mengetahui tentang keuangan anaknya, tapi dia berani mengeluarkan statement seperti itu. Masalah transaksi Tokopedia dan Shopee ini menyatu dengan uang hasil donasi. Ya sekarang gini loh logikanya loh. Kenapa uang transaksi tersebut keluar di saat menerima donasi, sedangkan transaksi tersebut nominalnya gede? Kita nggak tahu ya pekerjaannya anak Wawa ini apa gitu. Apakah emang berpenghasilan besar? Kalau misalnya benar itu terjadi, coba deh print mutasi lagi. Jangan sampai nih pihak Kanovi minta print mutasi anaknya Wawa, biar ketahuan nih. Tadi dulu guys, kalau uangnya gede, nggak mungkin dong si Wawa punya hutang ya sama rentenir itu loh yang gadein rumahnya ya. Kita lanjut lagi. Saldo awal saat sebelum menerima donasi dan sesudah menerima donasi, jangan sampai ketahuan nih. Tapi kalau kalian merasa benar dan memang anaknya Wawa ini berpenghasilan besar, ya kalian nggak mesti takut. Di video sebelumnya juga kan aku udah ngejelasin nih. Jangan sampai nih netizen bakalan ngorek-ngorek kalian. Ini juga nih sekarang nih istrinya Agus lagi disorot nih sama netizen. Perkara dia ganti HP. Yang katanya HP-nya ganti jadi Samsung S23. Coba spill tuh HP-nya. Berapa harganya? Gue juga kalah, Cok. Belum tentu juga yang nyumbang donasi HP-nya tuh secanggih istrinya Agus, belum tentu. Belum lagi mas yang dipakai tuh setiap jarinya istrinya Agus, kalungnya. Itu tuh semua jadi sorotan netizen. Cara gitu kalian tampil di awal itu dalam kesederhanaan. Ini pihak luar nggak ada gitu ya ngesadarin satu keluarga ini gitu. Ini lagi Bang Farhat, bukannya lagi ada ngebantuin Bang Icang. Harusnya bisa jadi penilaian lah dalam menyikapi permasalahan ini. Perbedaan keluarga Bang Icang sama keluarganya Agus tuh perbandingannya tuh jauh banget. Harusnya Bang Farhat nih harusnya bisa menilai nih. Ini lagi Agus ngerasa keluarganya tuh terjolimi banget. Agus sedih, kenapa sih sekarang jadi ke keluarga Agus? Iyalah, cara gitu. Nih Agus dengerin ya, kamu kan nggak bisa melihat, minimal dengerin. Kenapa bisa keluarga Agus yang sekarang tersorot? Cara keluarga Agus yang jadi garda terdepan Agus, yang mewakili Agus dari awal. Jadi jangan merasa kalau Agus itu gak mesti mendapatkan itu semua. Salah. Justru atas kelakuan keluarga Agus bisa sampai merasakan seperti ini. Lagian siapa juga yang mau kayak Agus minta sosokan, minta ganti posisi. Aku sih ogah. Menurut pendapat kalian gimana nih? Dan aku lihat ya tadi ya, bener ya, ada tekanan buat ini wajahnya tuh ada tekanan buat wajahnya istrinya Agus ya. Aku nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa ya. Apakah benar sesuai dengan ramalan kita para netizen ya, bahwasanya mungkin akan ditinggal ya si Agus sama istrinya gitu. Maksudnya akan cerai gitu ya. Kita bukan bermaksud mendoakan, cuma nggak tahu ya, kan mungkin capek ya. Apalagi mengurus orang sakit itu ya mungkin setahun 2 tahun masih bisa bertahan. Tapi kalau puluhan tahun, wow hebat sih menurut aku ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.